Sepi banget. Love slow, ngobrol bikin kesel. Asik. Talk slow, asiknya ya yang slow. Yang slow ya tolong. Pesan asik. Talk slow, kalau hidungnya slow. Asik. Talk slow, awas kalau gak slow. Moga semua slow. Jodoh pasti ketemu. Kayak Mas Bowo sama Mbak Endri. Mas Bowo sama Mbak Endri. Ada juga Mas Anter sama Mas Oscar. Oh, Mas Oscar. Gitu. Penasihat spiritual? Mas Joko dengan Mas Anter. Nggak disengaja ini. Terima kasih sudah datang Mas Bowo, Mbak Endri, Mas Anter, Mas Oscar, Mas Joko Bima, penasehat spiritual kita. Sempat bahas ini tadi Mas Anter. Mana? Beberapa malam lalu Mas Oscar sempat kesini lalu bahas sedikit soal wayang. Saat itu Mas Oscar menganggap bahwa membahas wayang ini seperti menjadi sebuah titik balik ke pastinya ke budaya tradisi. Yang paling penting adalah titik balik kembali kepada diri sendiri. Gitu ya Mas? Sebenarnya ada fenomena apa nih Mas Anter? Sebelumnya kalau ngomongin Oscar atau Tunes ya, saya dulu tahu pertama ya dia itu main wayang wong, anak-anak itu Kusuma Indria ya. Dapuannya itu gareng. Mungkin kemarin sudah dibahas belum ini? Belum. Kalau lihat sekarang kalau lihat sekarang dia jadi gareng, ngentek ke kulit. Terlalu ombo itu. Tapi asik. Artinya beberapa waktu ini dia pun lagi gencar-gencarnya sinau wayang. Saya nggak tahu memang dari dulu waktu dia suka main wayang wong sampai sekarang itu seberapa intens sinau atau belajar tentang wayang. Tetapi baru-baru ini saya melihat lagi dia benar-benar seperti membuka lembaran baru mungkin atau lembaran lama yang dibuka kembali tentang wayang itu. Tapi saya lihat memang karena saya juga mengikuti beberapa grup media sosial tentang wayang, penggemar wayang sekarang memang sangat luar biasa, dan itu tidak seperti yang dulunya saya bayangkan bahwa semacam wayang mungkin kesenian-kesenian tradisi yang lain itu mungkin kurang penggemarnya, mungkin banyak yang lebih senang dengan budaya asing mungkin. Tapi ternyata kalau saya lihat itu perkembangannya luar biasa, baik yang pecinta pertunjukannya ataupun pecinta wayangnya, gitu. Banyak, entah dia disebut kolektor atau baru
ya ipil-ipil itu menumpuk ke satu demi satu kayak gitu baru itu. Tapi ternyata yang cinta dengan wayang itu sangat banyak itu. Tapi kalau kita lihat ngomong soal fenomena ini, ya memang sekarang memang saatnya harus begitu. Kita harus kembali kepada nilai-nilai identitas asli kita, gitu. Kembali kepada akar budaya kita. Sekarang kan ada fenomena seperti itu menurut saya. Dan ini sepertinya sudah waktunya. Wanci lah kira-kira. Dibanci kan ya? Oh ya. Titi wanci ini. Kurang lebih kayak gitu Mas Tres. Gimana? Iya, kurang lebih yang dikemukakan Mas Santer kayak gitu. Perlu dibenarkan atau perlu di Ada revisi? atau perlu direvisi? Eksekusi Pak. Saya mengamini aja kok. Iya. Jadi memang ya saya bersyukur diperjumpakan ya Mas Anter di waktu ini di masa pandemi itu malah kontak-kontakan terus akhirnya yang terjadi adalah saling meneguhkan saya yang pertama harus tabah itu ketika melihat koleksi wayangnya Mas Anter itu saya Itu ke semua orang Mas. Harus tambah. jadi saya tetap menjaga itu ketika melihat waktu ngisis wayangnya Mas Anter itu kan ada sampai mungkin 3 kotak ya kalau dilumpukin, tapi terus saya punya pendirian bahwa Mas yang tak butuhkan ketika saya di rumah wis jogo-jogo itu sudah berjaga-jaga ketika mau melihat Pasang kuda-kuda. iya pasang kuda-kuda itu supaya tidak terpengaruh gitu. Tidak terpengaruh untuk yang ipil-ipil tadi satu demi satu atau tapi saya bahwa saya ingin melihat wayang itu yang pertama secara visual itu menyemangati saya sendiri, saya pribadi. Lalu saya berniat sampai saya ketika waktu saya masa kecil dulu, saya tuh merasa wongi keren nek iso nyabetke wayang gitu. Jadi saya waktu itu punya ukuran seperti itu. Nah, itu kan mungkin sadar atau tidak itu belum tercapai waktu itu. Makanya di usia saya yang sekarang ini kok tahu begitu Mas Anter ternyata punya wayang banyak sekali, dan saya pengen dimulai dari Buto Cakil waktu itu kan. Buto Cakil, terus saya pengen latihan perang kembang. Pokoknya hanya itu. Entah itu mau teraplikasi, tujuannya bukan untuk pentas, tapi memang kelangenan saja sih. Kelangenan artinya kelangenan itu untuk kepentingan diri saya sendiri. Syukur ya, untung ada medsos. jadi tujuan pertama adalah posting. Upload itu. Jadi itu sih hanya untuk pertama kali untuk saya belajar itu. Tapi ternyata dari perjumpaan itu untuk berbicara banyak hal. Mas Anter itu dipertemukan kayak misalkan dulu awalnya di transaksi wayangnya itu kan di tempat Pak Pardiman itu terus. Nah itu sudah ya setiap langkahnya di situ berkah, bertemu dengan banyak orang, banyak saudara, banyak teman. Ya kalau memang harus kembali kepada diri sendiri, berarti memang harus dengan wayang itu kita mengenali sungguh-sungguh, ada menyadari bahwa wayang dulu wayang dulu itu diciptakan oleh para pemuda dan para leluhur itu dengan maksud untuk memperjuangkan kebudayaan yang baik, kebudayaan manusia itu sendiri. Makanya kenapa kok saya terus dari pintu dari wayang Cakil dan Arjuna yang saat ini Arjunanya saya belum punya tapi saya mulai gerbang wayang itu saya mencoba sebenarnya tujuan kesenian budaya itu apa sih dulu dibuat itu sih. Ternyata sedikit dari yang pernah dituliskan para punden dulu yang dikatakan diungkapkan ya ketika harus kembali kepada kesenian ini, kepada kebudayaan ini, ya bentuk-bentuk kesenian yang mau wujud dulu, entah tari, gamelan ataupun wayang itu untuk memperjuangkan kebudayaan, ya memperjuangkan budaya manusia itu sendiri untuk ya mengubah menjadi perilaku yang baik. Dan itu yang semangat saya yang ketika mendekati Mas Anter untuk belajar sinau wayang itu seperti itu. Nah, itu
Wih. Sampai kami membuat grup sendiri. Nah, Walaupun itu. isinya hanya bertiga. Hanya bertiga, tapi Itu grup pertama atau yang kedua? itu ya cuman untuk kalau misalnya saya ada info tidak harus dari saya, ada teman yang pas kebetulan upload wayang yang mungkin aneh atau mungkin wayang-wayang kreasi atau bahkan wayang yang klasik tapi sangat detail misalnya gitu, atau mungkin yang lain pokoknya berkaitan dengan wayang atau mungkin lukisan atau apa itu kita saling, atau mungkin wayang yang bahannya tidak harus kulit, misalnya ada yang bahannya talang air, ada yang mika, ada yang kerdus kayu, kemudian kemarin ada juga yang apa ya kayak semacam anyaman gitu. Jadi kan ya berbagai macam jenis wayang kita share di grup, kemudian ya nanti saling komentar. Kemudian juga di situ ada selain ada Tunas juga ada Asita. Di situ juga karena berdua ini juga hobi menggambar juga, sehingga karya-karyanya sering juga di share di grup, kemudian saling mengomentari gitu. Jadi di situ ya intinya sinau wewayangan lebih tentang wayang. Wow, produktif sekali. Ini kapan medsos sangat sangat sebagai ruang untuk saling sinau ya. Saling sinau dan saling berinteraksi. Bertransaksi. Harus understanding itu kayaknya untuk menjaga keseimbangan. Interaksi menuju transaksi. Ya. Ini ada pengalaman ini Mas Sander. Beberapa waktu lalu Mas Bowo ini sempat dengar soal obrolan kita. Obrolan kita yang soal Rahwana. Gimana tuh Mas Bowo ceritanya? Sebenarnya sih nggak tahu ya. Kemarin produksi film juga tentang wayang. Terus podcast Mas Beki kan, lo kok jedul Ndoro Anter ngono kan. Tak dengerin. Yang bikin imajinasiku berbeda tuh ketika Pak Guru tuh bilang Rahwana tuh punya sisi yang baik dan Rama juga punya sisi yang baik dan buruk. Nah, konsep di situ kan kayak kita punya gambaran sendiri-sendiri. Kalau memang ada visual itu kan pasti Panter ngaruh Buyu kok. Tapi kan ketika nggak ada visual kita punya imajinasi sendiri loh, membayangkan Rahwana itu seperti apa, Rama seperti apa. Akhirnya kayak punya kakekku seorang dalang, cuma aku nggak tertarik. Kenapa ya? Karena motivasiku ikut wayangan ya cuma ambil ayam 2 itu dari awal ya. Karena memang dari kecil sampai umur 15 tahun kan ikut kakek terus wayang lah kemana, cuma nggak ada ketertarikan karena dari awal itu udah mikirin dapat ayam 2 gitu. Jadi ada rasa ya apa ya kayak pas banget itu loh ketika membahas wayang. Jadi kita nggak salah ya menghadirkan Mas Anda dulu. Kalau ngomong soal wayang tentu dari sisi dari banyak sisi itu kan nggak akan selesai itu. Ngomongin tentang apanya itu nggak bakal selesai, memang sangat luas, kompleks dan luas. Iya. Tapi nih daerahmu ini mana sih? Brebes itu kan masuk neng Jawa Tengah. Jawa Tengah ya bisa gitu. Oh masih Jawa Tengah, berarti mungkin wayang-wayangnya biasanya masih Gagrak Surakartana mungkin. Ya, nek wis ngetan itu wis tekan Jawa Timur kan ada gaya sendiri lagi. Karena kan di seluruh daerah ini kan masing-masing punya gagrak dan ciri khas sendiri. Bahkan kita mungkin sama Solo jelas. Kita sing lagi nyabrang tekan Purworejo wis ana bedane. Gitu. Semakin ngulon juga nanti sampai Cirebon juga gitu. Ngalor ning Temanggung, Kedu Temanggung gitu. Jadi memang ragamnya sangat banyak sekali. Dan nek diomongke nggak bisa habis. Kalau mengenai yang soal Rahwana, soal Rama ya memang namanya aja kan kita itu
talk slow. Nah, jadi kita ngobrolnya mesti karo guyu-guyu, karo santai ngono. Walaupun kadang-kala kita ngomongnya tenanan, tapi memang kita perlu style kendul kan istilahnya, Pak, gitu. Jadi ketika kita mendengarkan kayak kembali ke zaman dulu lah, ketika mendengarkan Mak Lampir atau gimana, kita kan punya imajinasi sendiri tuh ketika diceritakan. Ya itu seperti saya waktu cerita tentang bagaimana saya mendengarkan radio saat ada siaran wayang kulit kan. Di situ akan lebih cepat mampu berimajinasi terhadap banyak tokoh, banyak peristiwa itu justru karena mendengar. Diawali dari mendengar. Ngrungokke sik terus wah begitu nonton gitu, oh iki sing tak rungokke kae lebih cepat. Nah, kemudian ngomong apa ki moyo. Nah, ngomong ke soal apa sing kita ceritakan itu memang karena ya semua yang hidup ini kan, terutama manusia itu kan mesti ada sisi baik buruk gitu loh. Tergantung dari mana kita melihat kan gitu. Soal Rahwana, soal Rama, soal siapa tokoh-tokoh itu kan pasti ada itu. Dulu memang saya bahas waktu kita talk slow, sesi wayang itu kan. Itu jadi kadang-kala kalau kita dibumbui atau dikasih cerita yang itu terus, ya wes kita akan mengklaim ya ngono kuwi loh. Kita tidak akan punya pandangan yang luas dan karena terbuka. Kan sebagai orang awam yang mengenal tentang wayang kan, tokoh Rahwana tuh diceritakan seperti apa sih dan tokoh Rama diceritakan. Ya karena mungkin yang menceritakan itu bersumber dari sesuatu sumber yang terbatas di situ terus, gitu kan. Padahal sebenarnya sosok itu, setiap sosok itu mesti ada kelebihan, sisi buruk, sisi baik. Entah persentasenya lebih banyak buruknya atau baiknya, pasti ada itu sisi baik dan sisi buruk itu, gitu. Kan itu. Dan juga tergantung seperti kita lihat sejarah kita yang kenyataannya ya banyak yang ternyata ini kok ternyata tidak sesuai. Kadang ada yang dibulak-balik, kadang ada yang dikurangi, dihilangkan dan sebagainya kan gitu. Hanya demi kepentingan mungkin kekuasaan pada waktu itu. Waktu itu yang berkuasa siapa? Gawe sejarahnya, gitu loh, gitu kan. Nah makanya ketika dari sisi Rama ya, wes Rahwana itu jahat. Neng dari sisi Alengka belum tentu kan gitu. Itu kalau soal Rahwana itu. Kalau soal itu wayangan kakek itu, kayaknya menarik juga sih kalau misalnya dirimu itu juga ya mungkin tidak harus kakeknya atau mungkin orang tua dalang juga tidak harus dalang, tapi juga mungkin cobalah goleki meneh itu. Karena kan iman ketika punya secara garis itu ya kan. Ya, karena tidak harus menjadi dalang kan? Enggak. Karena menarik juga karena kalau menurut saya sangat beruntung. Karena dari kecil wis lekat sekali dengan wayang toh. Dengan pertunjukannya, dengan wis mesti kebiasaan. Jadi wayang ini kayak bagian hidup dia selama dari kecil sampai 15 tahun kan. Awang saya itu nonton wayang ini bisa dihitung secara langsung dulu. Beliaunya dari kecil wis lekat sekali itu loh. Nggak tahu, tapi karena sudah terpatok sama kebiasaan dia dari kecil. Dulu kan ada tuh Pak yang Indosiar selalu malam minggu tuh. Itu pasti nonton. Jadi kayak nggak ingin tapi tetap ditonton. Jadi memang udah terpatok sama itu. Jadi ketika kemarin dengar menarik. Podcast yang menikmati kopi. Talk slow. Ada loh. Tapi kayak bapak saya tuh pintar. Bapak saya tuh dulu kalau sampai sekarang sih dengan wayang di kaset ya. Dia punya kaset yang butuh yang pakai yang senjatanya diambil sih ceritanya nggak tahu lah itu ya. Bapak saya itu kalau saya sama mama saya matiin itu TV ya ini di VCD itu. Dia bangun dari tidurnya. Itu
itu sadar ya. setiap dan dia punya radio kecil, sekarang udah rusak radionya. Dia bilang gini, kalau radio itu mati, kok bapak mati? Kok bapak bangun nggak tidur? Nggak tahu ya, En. Kamu nanti bakal ngerasain kalau kamu udah tua lah, katanya. Bakal ngerasain itu karena kebiasaan dari kecil mungkin ya, katanya dia. Ya itu mungkin dia lebih merasa ketika dia mendengar dibandingkan dia melihat. Sampai sekarang sih nonton berita juga kayak gitu. TV-nya nggak dilihat, dia emang tidur gini doang. Yang ditonton TV jadinya ya. Iya, tapi dia masuk loh. Tapi kan kayak orang tua tapi masuk, dia cerita sama Mas Bo ya, cerita soal politik atau cerita soal apa, wayang ke apa gitu. Dia nyambung, bilang, Pak, kok bapak bisa dengar? Kenapa? Mungkin ya bener katanya Pak Anter, bener. Ketika dia ketika mendengar tuh orang lain lebih mungkin melekat ya dibandingkan kita melihat. Orang tua ya, saya lihat bapak saya malah. Setuju Mas, kalau wayang itu ternyata menjadi tuntunan bawah sadar. Tuntunan bawah sadar sebagian besar masyarakat Jawa gitu. Kok kopinya subuh dulu ini kayaknya. biar ada inspirasi. Artinya gini, ketika Mas Bowo cerita, Mbak Entri cerita, itu kepikiran ketika cuma mendengarkan wayang, tapi cuma tahu ceritanya gitu. Bukan tidak mungkin kemudian begitu banyak masyarakat kita yang beratus-ratus tahun menyimak soal wayang, nah itu menjadi tuntunan hidup mereka gitu loh Mas. Secara tidak sadar, makanya tak bilang tuntunan bawah sadar gitu. Ya memang kembali tadi tentang alasan awal mula kenapa kok begitu gencar. Mungkin saat ini saya juga bersyukurnya menjumpai anak-anak itu yang, jadi ketika saya pernah berjumpa dengan teman-teman saya di teman-teman tandur itu kumpul suatu hari itu, semua tuh menceritakan tema yang sama waktu itu. Tema yang sama tentang anak-anak yang mulai gemar mendalang dengan cara masing-masing. Ada yang jadi satu persatu menunjukkan di video HP itu, gini aku yuk baru ketemu dilalui sama istilahnya wah berarti ini ada suatu gerakan sesuatu, ada daya yang mendorong, ada apa ini di balik pertunjukan wayang atau bentuk wayang itu sendiri apa. Tapi terus setiap orang memiliki pengalamannya sendiri-sendiri dalam menafsirkan perjumpaannya dengan wayang itu sendiri. Seperti Mas Bowo, Mas Anda, saya pun punya pengalaman sendiri tentang dengan wayang seperti itu. Tapi intinya sepertinya itu hanya sebuah gerbang untuk memasuki, tidak lain ya ini memang benar tuntunan bawah sadar itu sendiri. Artinya suka tidak suka atau cepat atau lambat ya wayang itu berbicara tentang hal yang baik. Artinya itu memiliki dampak yang baik, entah orang itu hanya sekali melihat atau mendengar di radio atau langsung, dia pasti akan menerima sesuatu dari perjumpaannya dengan sebuah bentuk wayang itu sendiri. Itu hanya salah satu tuntunan, bentuk tuntunan dalam bentuk wayang seperti itu. Makanya memang ya patut disyukuri ketika memang tiba-tiba kok kita saat ini pun kita berbicara tentang wayang itu sendiri. Itu kenapa kok apakah kita harus memang melihat seni peran itu sendiri? Karena di wayang ini kita terus bisa mengenali karakter, mengenali apapun, dan ada yang lebih pondok. Artinya seseorang yang mungkin dalang itu sendiri yang memang mengetahui sesungguhnya itu kayak misalkan wayang itu seperti pergelaran wayang itu seperti air ya, orang itu akan mengambil dari air itu sesuai takarannya, sesuai apa yang dia butuhkan. Makanya akan setiap orang memiliki deskripsinya masing-masing ya, tentang wayang itu, menceritakan pengalamannya sehingga itu akan menjadi tuntunan saat itu atau kemudian hari. Nah itu sang waktu yang akan menumbuhkan. Kalau ini menurut saya yang saya alami, karena memang saya sekian lama nggak pernah diperjumpakan dengan Mas Anter. Lalu kok diperjumpakan, saya dipuaskan loh. Artinya saya dilegakan. Saya harus melihat ini, memegang wayang bebas. Karena dulu kan saya melihat, aduh
mendelok anu kae nyekel ini dulu ketika masa wayang bocah dulu saya dekat dengan Mas Nanang Kancil itu Mbah Lejar ya. Mbah Lejar itu juga punya wayang, tapi karena waktu frekuensi waktu durasi waktu bertemu itu tidak banyak ya, akhirnya memang saya jarang memegang wayang kalau itu. Cuman saya pernah jadi laden dalang waktu itu, jadi Mas Nanang mayang, saya laden wayang Kancil. Tapi terus 15 tahun kemudian, terus kemarin waktu Mbah Lejar itu sedo 100 harinya, saya diminta lagi untuk jadi laden lagi. Jadi saya di situ merasakan pengalaman, oh ini toh ketika ono dalang, ono sinden, ono wiyoga di tengah-tengah seperti itu tuh saya merasakan apa ya yang harus saya selami lebih dalam lagi tentang wayang ini gitu. Ini ya artinya sampai hari ini tidak berhenti untuk merenungkan hal itu sampai hari ini, terus diperjumpakan, terus kita bicara wayang yang Mas Anjar nanti kok tadi tentang kita punya grup dan segala macam. Ada apa ini sampai saat ini masih misteri. Misteri lagi. Mana nih? Sampai ketemu di sini terus ngobrolin soal wayang lagi. Tiba-tiba kok ketemu Mas Bowo juga punya kotak wayang, terus apa ya ini ya gitu. Mas Bowo terpuaskan nggak? Udah lama nggak ketemu Mas Anter kok. Saya sih aku heran itu. Iya. Tadi kan katanya dia sempat mendengarkan. Mantenannya harus sempat yang ngrungok gitu. Tak kirimin ke jenengan gimana? Sambil mendengarkan. Biasanya terus rokok ber. Sampai lama nggak ketemu Mas Anta tuh nggak berani menatap matanya. Gimana Wak? Ini kangen nggak Wak? Terpuaskan nggak seperti, karena sama loh, ini kasusnya sama. Mas Artunes juga lama nggak ketemu Mas Anter. Ternyata di sini di ruangan ini kita nge-slow bareng. Bawa ternyata dulu juga pernah berproses sama Mas Anter. Iya. Ya nggak tahu ya, dari dulu sampai sekarang tuh ketika berhadapan-hadapan tuh nggak berani natap mukanya, apalagi matanya tuh paling nggak berani loh sama Mas Anter. Tapi kayak kita ngobrol itu kan biasa, tapi kesana tuh kayak gimana ya? Segan dari awal itu Mas pertama pasti ketemu terus begitu. Jangan sekali-kali menatap mata. Tatap Apa mata ada saya. fenomena apa gitu. Jadi memang menarik ya. Menurut saya ada poin-poin tertentu ketika saya mendengar obrolan teman-teman ini adalah kita harus belajar membaca sesuatu yang tidak terbaca. Jadi berkaitan dengan fenomena ada apa gerangan ini, tiba-tiba ditemukan A, B, C dan sebagainya, terus nge-slow dengan tatanan kehidupan yang sekarang, tatanan kehidupan yang dahulu melalui media apapun itu ya, termasuk di pewayangan. Karena pada dasarnya cerita pewayangan seperti yang diceritakan Mas Bowo sempat mendengarkan talk slow episode wayang Mas Anter waktu itu suka wayang karena terbiasa. Ya toh. Ternyata memang wayang sendiri juga menjadi acuan untuk belajar mendalam untuk memaknai sesuatu, memaknai sesuatu, memaknai hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan yang ada. Seperti itu. Benang merah ini wayang, karena saya dari kecil dekat dengan wayang, walaupun pada akhirnya tidak pernah menjadi dalang karena memang mungkin ya salah satunya saya tidak pernah belajar langsung menjadi dalang dan sepertinya tidak ada keturunan dalang. Tapi wayang ini begitu saya sangat ya sepertinya menjadi bagian dari kehidupan saya, termasuk menginspirasi karya-karya saya gitu. Jadi ada banyak karya yang terinspirasi dari wayang, karena wayang ini kalau digali orang nontai nggak akan ada habisnya. Dari sisi mana, misalnya ngomong ke satu lakon atau mungkin satu tokoh aja, itu orang nontai. Nah ini banyak menginspirasi karya-karya saya, termasuk karya saya kan punya karya yang mengangkat tokoh Gatot Kaca, kemudian Bima saya punya, Arjuna saya punya, Anoman punya,
Ontorjo punya, Ponokawan punya. Jadi beberapa atau mungkin banyak karya-karya saya terinspirasi dari wayang itu. Nah, itu yang membuat saya nggak terlalu menemui kesulitan ketika mengangkat karya atau cerita tentang wayang. Karena memang sudah akrab dari kecil. Walaupun mungkin ya kalau untuk pendalamannya saya masih selalu belajar, apalagi kita selalu coba kita kaitkan dengan konteks kekinian misalnya kayak gitu, atau mungkin kita baca dari perspektif lain misalnya kayak gitu. Nah itu kita kan lalu juga harus tetap selalu belajar gitu. Tapi kalau cerita pakem pada umumnya itu sudah sangat akrab gitu. Cuman tinggal ketika ini harus diberi sentuhan kreatif kan kita harus iya supaya dari sisi cerita garap itu berbeda dari yang lain misalnya gitu. Seperti itu kira-kira. Tidak maksudnya gini apa dalam kita sinau tentang wayang dari segi apapun ternyata tidak hanya ada yang bisa kita petik kita ambil, tapi juga ternyata di situ kita bisa mengembangkan lagi, terinspirasi dengan membuat karya-karya yang baru lagi. Nah, mungkin si Bontot itu juga salah satu yang menjadi saksi di beberapa karya saya tentang wayang itu, karena dia juga lama berproses bareng gitu. Jadi banyak dokumentasi ATD itu yang didokumentasi dan masih sama dia dan masih tersimpan. Terakhir Bali Jawi. Bali Jawi. Setelah itu mudik nang ndi dhek ngerti. Mencari yang di sampingnya kan. Agak tahu komentarnya dia ketika menjadi saksi itu seperti apa ya. Sebelum komentar saya dari tadi terus mikir ternyata Bontot ini wayang juga itu loh, meskipun secara tidak sengaja terekspos ya, artinya ternyata punya cerita tentang mbahnya pedalangan itu loh yang menjadi saya ternyata godak gadok ilmu Jawa yang tadi kita obrolkan ya Mas ya. Yo asik kayak gitu loh. Ya kembali itu. Kok iso gitu kan itu. Menarik. Itu wanci. Waktu itu yang mempertemukan kita. Waduh. Dan saya nggak tahu loh kalau bahwa itu ternyata juga turunan pedalangan itu. Turunan Trah, ada wayang gitu. Dan saya sangat beruntung sekali karena saya merasa tidak punya garis itu dan bisa belajar bersama di sini. Mungkin Bawa juga mau membahas beberapa ingatan atau berproses. Selain soal pitik tadi. Pitik kan tadi sudah ceritakan. Ya sebenarnya kayak kembali ke masa lalu sih, ketika pertama kali melihat talk slow itu. Jadi lah, dulu kan kayak pertunjukan tuh pasti ramai. Jadi untuk visual tuh nggak terlalu melihat, cuma mendengarkan dari sound system atau apa. Cuma kan orang nggak melihat langsung pertunjukannya gitu. Jadi cuma mendengarkan. Jadi ketika ikut kakek kayak gitu ya ngelihat kiri kanan ya, oh mereka jauh apa lihat gerak wayangnya. Ketika kemarin setelah bikin kopi ada pemberitahuan masuk lah, terus ngomongin masalah wayang gitu. Jadi kayak flashback. Tapi secara pribadi tadi sempat disenggol sama Mas Anter kan. Mas Anter banyak karya-karya yang berhubungan dengan wayang. Sementara Mas Bo sendiri juga sering berproses waktu itu. Piye perasaanmu? Wah, ternyata kok ini kok tentang wayang. Waktu itu kan kamu dokumentasi toh biasanya. Waktu itu saya belum berani ngomong, Mas. Maksudnya masih menikmati saja. Sekarang harus berani. Maksudnya belum berani menceritakan kalau ada Trah dalam ada kedekatan dengan dunia itu gitu ya. Cuma dari dulu mau ngomong kayak Pak saya ada kota.
saya ada kotak. Blangkemen gitu. Enggak. Cuma kan ketika beberapa kali lihat di postingan itu kan selalu wayang. Panter langsung wayang. Ya ibaratnya captionnya wayang apa gitu ya. Cuma tuh nggak ada keberanian tuh Pak, saya ada kotak. Harusnya jangan langsung posting kotaknya. Posting kotaknya aja kosong. Sama isinya. Pak butuh diisi. Kok posting wayang terus berarti kira rano kotaknya. Nah dari itu memang ada pemikiran kok wayang tapi posting wayang terus. Apakah memang cuma digelar gitu aja? Cuma kan nggak mungkin. Yang jelas saksinya Tunes bahwa wayang saya itu ada segini yang belum masuk kotak. Segini. Itu virtual loh. Dulunya segini ya. Sepiro ya kayaknya. Segini. Orang bayangin tumpuknya 2 meter. Jadi bukan berarti saya ngomong itu karena cari kesempatan karena Wis pangkatnya itu. enggak, soalnya gini, dari kejadian itu kan pasti memang ketika apapun itu, ketika kembali kepada yang merawat atau kan dia kayak dirawat gitu loh. Iya. Tapi ketika hanya cuma untuk dijual atau apa kan pasti ada malapetaka sendiri. Kejadiannya seperti berfungsi ya. paman sendiri kan sampai ke genjot konten beberapa setelah menjual gamelan itu. Di tangan yang tepat gitu ya. Iya. Cuma ya terus. Cuma kayak kotak itu tuh apakah pas apakah enggak itu loh masih Di tangan yang tepat. Iya. Ya kan Mas Bo, ketika memberikan itu nanti dengan apa yang pertama rasa syukur, pertama memang ada orang yang tepat, lalu dilandasi dengan doa. Lalu niat yang baik itu akan melandasi semuanya dengan baik. Berarti kotak wayang sudah siap. Itu persis seperti kemarin waktu saya bersih-bersih eblek itu tempat wayang itu yang kotak segini gepeng untuk menaruh wayang itu ya. Itu kan ada beberapa wayang yang memang tinggal mungkin separuh, tinggal mungkin tangannya itu, kadang tinggal mungkin badannya ada, kepalanya nggak ada, mungkin ada yang tinggal kepala aja. Dan kemarin kan sempat saya sisihkan, hampir saya larung, sudah mau saya larung, karena mau saya buang, saya ratega. Cuman saya taruh waktu itu tak taruh di luar itu. Nah tapi kan kehujanan sampai saya itu lali kehujanan dan sebagainya. Nah Tunes waktu main itu ngeliat itu, terus di foto-foto kayak gitu, terus dia ngomong, ketok apa ya mas ini? Tak ambil gimana sama Sita, tapi silahkan itu wes menurut aku itu tak taruh situ karena memang bagi saya suara sedih, nggak bisa nggak bisa diapa-apake bagi saya waktu itu, karena dulu memang ada yang sudah rusak tapi masih ada yang ini anulah dibuat utuh masih bisa, istilahnya disopak itu masih bisa, dikembalikan utuh, ditambal-tambal masih bisa. Tapi kalau ini yang bener-bener menurutku udah sangat parah gitu loh, sangat parah. Itu rasa sedih apa-apa menurut aku. Nah kan dulu sempat Mas Begi pun punya digawe mungkin dibuat karya mungkin iso. Nah tapi aku berpikir yo nek isih mungkin iso ono beberapa ini mungkin iso, tapi yang saya sisihkan itu bener-bener menurutku parah banget. Aku rasa berpikir bahwa ini udah diopo nih, tapi ternyata Tunes itu bisa berpikir malah justru terpancing untuk nek gitu tak openane bae gitu. Aku malah justru ya itu malah seneng banget ketika si wayang yang tadinya ya cuma mau tak larung itu ternyata harap dirawat. Nggak tahu nanti jadi apa itu, tapi ditembung saya malah seneng gitu. Malah seneng. Ya kayak ini tadi, terus akhirnya ngomong dengan masrahnya dengan rasa memang bener-bener kita pasrah. Karena masih ngerawat kok. Walaupun itu menurutku nek iso diutuhke itu mesti tak sopak.
dadi utuh lagi karena beberapa saya seperti itu. Wayang remuk dadi utuh. Aku tuh masih penasaran sama ini kalau tadi apa wayang sebagai tuntunan bawah sadar. Nah Mas Bowo ini kan dari kecil sampai umur 15 tahun ikut mbahnya ngedalang ke sana ke sini segala macam, walaupun awalnya motifnya cuman dapat 2 ayam gitu. Tapi kemudian apa selama perjalanan kehidupan dari 15 tahun sampai menikah sekarang tuh Mas, ada ini gak Mas? Ada tuntunan-tuntunan yang didapat dari ikut simbah itu dulu Mas? Secara nggak sadar loh Mas. Oh ternyata aku tuh diingetin sama simbah dari cerita wayang simbah dulu gitu. Itu ada gak sih Mas? Kalau masalah itu sih sebenarnya kakek sendiri juga jarang berkomunikasi. Jadi ketika kelar wayang ya udah, dia nggak pernah menceritakan wayang itu apa, ceritanya gimana, terus filosofinya apa, itu hampir nggak pernah. Karena nggak tahu ya, kakek itu memang pendiam. Jadi dia berani ngomong itu ketika perform dengan galaknya, di apa santunnya, terus sopannya ketika ngomong dia memperankan. Jadi memang nggak tahu karena nggak ada ketertarikan dari ini loh wayang ini kayak ini wayang. Jadi ya motivasi itu ya cuma kamu kalau ikut nanti dikasih ayam 2 gitu, udah gitu aja. Tapi menarik juga loh, mungkin apa kakeknya Mas Bro itu dia menyadari perannya. Kalau kita dengan dia tahu kepribadiannya, istilahnya tipikalnya dia seperti itu, dia di dunia wayang seperti itu, tapi dia selalu ngajak putune untuk main lumayan, walaupun dengan iming untuk ayam loh. Tapi kan dia mengikuti proses itu, nonton wayang terus ikut dalam dimensi wayang seperti itu. Nah mungkin juga dia tahu perannya seperti itu karena tahu mungkin bahwa wah butuh ini mungkin nih kan dia punya peran lain di mungkin di dunia wayang tapi orang wayang ada tugas lain gitu dan dia akan nemoke di satu saat nemoke apa siapapun kontra atau siapa yang akan memancing dia untuk kembali flashback dulu ke wayang mungkin ini ya. Jadi, balik ke itu juga kali Mas, apa unsur penting wayang tidak menggurui. Tidak menggurui, jadi tonton aja, dengar aja, lihat aja. Soal kesimpulan, soal apa yang bisa diambil, monggo ambil sendiri. Sepertinya seperti itu sih. Itu luar biasa sekali itu. Tertarik dengan apa tadi Mas Tunas bilang, istilahnya wayang itu kayak banyu. Semampu kita, bentuk apa yang mau kita buat ngambil ya itu. Jadi kita di porsinya kita mau nangkep saat itu gitu loh. Itu menarik sekali itu. Bawa wadahnya sendiri-sendiri. Iya. Ya memang kalau apa tadi wayang yang teronggok misalkan rusak aja, saya jujur itu refleksinya tuh mungkin ini kejerot ya, tapi itu yang saya rasakan ketika melihat sesuatu yang terbengkalai, ada wayang sing putul sirahe tinggal ngenetok tinggal apa. Ini saya seperti melihat diri saya sendiri. Artinya kondisi yang ini kerahanean itu pernah saya mengalami yang rusak-rusak gitu. Artinya seperti ini, tapi terus di situ saya mulai iki piye to ben bisa jadi sesuatu. Artinya saya tidak berpikir untuk dadi yo tak dol itu enggak, misalkan pencapaian tidak di sana, tapi bagaimana ini dapat berarti lagi bagi diri saya yang rusak itu. Makanya selalu refleksinya melihat wayang kulit yang rusak itu pun ini seperti saya juga membenahi diri saya. Ini tangannya tak sisihke, bahkan waktu dereng sampai rumahnya Mas Asita itu kan basah, kami pulang itu kan udah terus banget itu. Begitu naik sepeda itu. Naik sepeda. Gerime blong punya kayak foto lain. Banter banget itu tapi terus paginya saya ketemu Mas Asita itu. Mas Asita kan jereng semua wayang-wayangnya itu, terus wah
kita itu udah koyo di wayang ya oh gitu kan pantas kita kalau di Pak Pardiman Mas Anter tuh ngises wayange koyo ngene iki apik saiki coba kita lihat nanti ngises wayang sing seperti ini iya Mas pokoknya kita ini juga ngises gitu penting apa sekarang kita mencoba satu persatu yuk nganu memilah dengan tulus ikhlas itu jadi Mas Asita mau yang mana pertilane yang ini akhirnya dah kamu yang ini dah yuk kita bawa pulang masing-masing nanti kita nggak tahu ini jadi apa nah dari situ mencoba ini tuh ada harapan di dalam peristiwa waktu milih-milih itu terus dan merunut sampai dulu orang yang para pemuda yang menatah itu juga ada waktu yang dikorbankan ada sesuatu yang kita mencoba sampai mentok itu sejauh mana menghargai sesuatu yang mungkin ya seperti itu kan saya sampai spekulasi kita tak dadeki krecek atau piye waktu itu tapi memang mau tapi terus akhirnya gimana ya memang iki suatu saat mungkin disopak atau apa juga dibentuk baru atau pokoknya yang penting ini bisa berarti lagi minim buat saya buat aktivitas saya sendiri. Dengan kejadian ini saya justru malah berpikir juga aku menyadari bahwa oh iya ya kita ibaratkan ini kayak kembali pada diri kita juga misalkan wayang ini dulunya misalnya masih dipakai untuk dalang karena sepertinya wayang itu kan memang bekas wayang dalang kan dia kan sangat difungsikan sangat yo berguna atau yo iso istilah iki nek dilalah iki sing nganggo biyen dalang laris yo sudah sangat memberikan peran untuk kehidupannya si dalang dan para pengrawit itu wayang itu. Tapi begitu ini wayang ini rusak-rusakan koyone ya wis. Nah, jadi kan mungkin itu juga bisa sebagai refleksi atau mungkin introspeksi pada diri kita nek ngono kuwi sing biyen seperti itu. Kan kembali ke situ dan bener banget jadi apa sih disampaikan Tunes itu ya ketika kita ngobrol soal wayangnya sing tak sisihkan itu mau dupen itu yo gereng ngono kae rasane apa yang disampaikan dia itu gereng waktu itu gitu. Oh iya saya sedikit kan harus jelas di gowo wae seperti ini benda itu atau konteks dalam hal ini wayang ini memilih siapa yang akan selanjutnya bisa merawat bahkan membuat ini juga ya ada sebenarnya konteks ini wayang ini wis memilih tuannya lagi siapa yang itu nggak ngerti juga sih cuman memang kebetulan dia ke rumah terus sakjane ya ora tak tawani ra wong itu bener-bener menurutku nek itu wis sing anu kok sing bener-bener menurut aku koyone wis memang ora iso dianu lagi ditututi karena kalau saya kan mikirnya kan ya gitu wayang itu rusak iso ditutuke tak utuke nek misalnya enggak ya wis iki wis memang ini selesai karena dari sisi tataan juga sudah putus-putus itu ada di opo meneh misalnya gitu nggak pernah berpikir lalu Tunes Asita itu bilang bahwa ini menarik mas banget ini nggak gitu karena kan kondisinya bener-bener itu yang terparah itu yang saya sisihkan itu yang terparah jodoh mungkin sudah jodoh padahal itu sih kode mau ngapain harapannya mbok sing apik bae iki yo oh joget to saiki wae masa gowo ming kuwi itu sudah connect itu tapi memang kalau soal bontot tadi ya ming soal kotakmu kan persoalannya adalah lokasi ya lokasinya itu kan itu toh. Jadi kalau masalah teknik dan montase itu bisa yang penting udah itu. Yang penting udah itu. Tapi intinya tadi nyambung loh soal mungkin memberikan sesuatu yang iso iso merawat, mungkin iso lebih harusnya lagi iso mulyake gila misalnya gitu karena dulu ini mungkin pernah berfungsi yang punya fungsi yang sangat penting tiba-tiba
wayang wis entek yo arep ngopo terus ora dirawat, ora digagas dan sebagainya padahal dulu sangat berarti misalnya kayak gitu. Mungkin menurut juga ya. Ya mungkin Mas Bowo bisa apa kasih nomornya nanti bisa bisa saling kontak-kontak ya. Di belakang. Koyo ajang perjodohan. Oh, belum di indoor ya kita ya? Belum di endorse. Kayaknya belum lengkap nih kita kalau nggak ngebuka satu keyword. Monggo Mas Bo, dibuka. Ada satu bahasan yang harus di Mas Bo, Mbak Henry. Twins. Twins. twins kembar. Ya. Pas. Pas Langsung Henry. dibahas saja. Kebetulan Kenapa? punya saudara kembar ya. Henry dan Hendra. Entry Oh, Henry. Cewek juga gitu? cewek. Kebetulan bapak saya yang kembar. Oh. Tapi bapak saya meninggal kembarannya. Tapi percaya nggak percaya sih, bilangnya bapak kan kalau orang kembar tuh punya apa sih? Orang biasa lah. Dia punya kembaran di alamnya kayak gitu. Bapak saya itu cerita bahwa kalau orang kembar itu ketika udah meninggal dia punya sifat yang kembarannya masih hidup tuh akan membawa. Tapi emang benar, bapak saya punya dua sifat yang kita nggak tahu, kadang-kadang meledak-ledak, kadang-kadang dia bisa bahagia kayak gitu. Beda sama saya yang ari-arinya udah dipotong dua, jadi punya sifat yang berbeda. Kalau dari saya segitu. Jadi bapak saya juga sering cerita tentang wayang itu wayang, nah, tentang wayang bahwa ya itu ada yang baik, ada yang buruk kayak gitu. Bapak. Itu kata bapak tuh kata saya kenapa tak saya kata bapak terus karena saya hidup berpindah-pindah. Nah, jadi saya tidak punya orang kakek atau nenek yang cerita ke saya. Jadi hanya orang tua itu hanya bapak tadi. Iya. Kebetulan saya dari Kalimantan kan, jadi saya di sana juga ketika mau ketahui tentang tradisi nih, tradisi kebudayaan saya sendiri. Kayak apa sih kalau orang Jawa itu kayak anak kembar gitu. Bilangnya kan mereka itu adalah tulang rusuk dulunya itu mereka sepasang kekasih kayak gitu. Tapi emang benar, ketika saya menikah, saya ngerasa ada yang hilang dari hidup saya. Nah itu benar tapi saudara kembar saya yang merasakan itu. Dia nangis waktu saya nikah, atau saya ijab kabul dia nangis benar-benar nangis. Mungkin kalau dicerita nenek moyang dulu ya, yaitu wayang itu adalah ajarannya kata bapak saya wayang itu penggambaran hidup. Bener nggak itu Pak? Semuanya mas-mas di sini bahwa wayang itu adalah penggambaran hidup. Kalau kamu tahu cerita wayang, kamu nanti bakal tahu. Oh ternyata benar kata orang tua itu anak kembar itu emang nggak bisa dipisahin. Hatinya itu ketika satunya sakit, satunya juga sakit. Itu benar. Hati-hati loh. Teganya Mas Bowo. Tapi nggak apa-apa. Karena Mas Bowo kan juga termasuk tulang rusuk saya. Tahu iki sesi dhewe kudune ya. Bener nggak sih Pak saya? Tapi masih ada bukan dari wayang ya enggak apa-apa. Saya Tapi juga nanti harus ada sesi saya sendiri. cerita, saya juga tuh karena dulu saya pernah nyaksiin wayang tapi dari balik balik layar wayang. Karena saya suka dengan cahaya semprongnya itu Pak. Mas, ya jadi saya suka. Jadi dulu saya pernah umur 8 tahun diajak ke rumah teman bapak yang anaknya sunatan di Balikpapan. Karena suka cahaya semprong, akhirnya bertemu lo dengan semprong yang hilang. Ya. Tapi saya nggak pernah tahu ceritanya karena saya nggak tahu bahasa Jawa. Saya nggak tahu bahasa Jawa. Kebetulan misalkan bahasa Jawanya bahasa Jawa Timuran ya. Di Balikpapan sebenarnya Jawa Timuran. Jarang sekali ada wayang tuh jarang banget. Dan semua orang kalau nonton wayang begini. Iya. Kenapa? Nggak tahu. Karena saya nggak ngerti bahasanya. Nanti sesi selanjutnya diceritain Iya. sama Mas Bowo. Menarik ya. Gini loh, Dek. Harusnya ini sesi sendiri nanti. Besok kapan gitu? Silakan mengupas wayang secara lebih ideal dan intim bersama beliau aja. Wayang orang nggak usah. Lo senyum-senyum. Tapi jujur dia baru cerita bapak kakeknya pewayang itu sama saya, nggak tahu sama temennya nggak ada yang tahu. Saya tanya sama temennya, ada yang tahu nggak kalau kakeknya Mas Bowo itu dulu pewayang yang sahabat-sahabat? Hah, kata siapa? Saya bilang, kamu tahu dari siapa? Enggak jadi. Pokoknya hal itu tuh kayak dia tuh bener-bener. Iya nih. Saya jujur dia tuh orangnya tertutup banget sama pribadinya. Itu benar. Nah soal Mas Becky bilang baru tahu, saya juga baru tahu. Teman-temannya sendiri sahabatnya udah 10 tahun temenan sama dia tuh nggak ada yang tahu. Iya benar.
dia punya rahasia yang panjang tentang wayang itu baru tahu. Jujur lah, Bo, jujur. Jangan ditahan, Bo. Tenang saja. Tapi Ada aku. tapi nggak beban toh, Wo. Artinya ketika ada seperti itu kok sampai kamu menahan-nahan atau ada pesan mungkin ojo apa. Kita nggak tahu ya, karena berhubungan dengan darah daging apa ya, urutan kakek terang gitu loh. Kita nggak tahu. Ya susah sih Mas dijelasin. Jadi ketika setelah hijab itu aku beberapa kali melihat status kembarannya tuh kayak aku mengambil itu loh, mengambil separuh hati dia loh. Jadi aku pernah ngomong ke dia, aku nggak ngambil, ini masih saudara kan. Cuma ya ini cuma ketika aku bawa kemana-mana ibumu dan bapakmu mengizinkan. Tapi memang banyak sih pengalaman yang dengan kembar itu ketika di wayang kan juga banyak ada tokoh lah yang kembar. Iya betul. Jadi kayak ya dari SMA memang sampai sekarang percintaannya dengan si kembar. Woi. Jadi dulu punya pacar SMA. Ayo. Adiknya kembar. Misal seksi dewe to. Adiknya kembar. Ke atas ya. Pacaran sama anak seni rupa, dia kembar. Dan pacaran sama anak UGM, adiknya kembar. Juga. Nggak tahu, kalau aku nggak tahu pertama dia itu kembar, nggak tahu. Nggak tahu. Cuma pas ini beneran apa ya? Ketika pertama kali bertemu itu kembar bener-bener kembar lah. Sampai teman-teman, kamu nggak ketukar apa? Ya kalau ketukar ya paling pura-pura merelong. Tapi nggak usah diceritain masa pertama ketemu ya Mas itu. Enggak, sesi itu khusus saja. Terus nek nak bareng-bareng ora ketok nek. Suara ya. Tadi suara Nanti dia edit aja Mas. Kembar ya. Iya, tapi jamnya nggak bisa kembar ini udah selesai. Nggak bisa kita kembarkan atau kita dobelkan. Nggak kerasa ya. Sudah merah. Ngalor ngidul. Bener-bener slow, makanya cepat sekali waktunya. Terima kasih Mas Bo, Mbak Endri, datang lagi ya. Insya Allah. Mas Tunes, Mas Hunter, terima kasih Mas Joko Bima. Diam menghanyutkan. Iya. Nah, kebetulan dari Jakarta ya. Kemarin sudah sempat bergabung tentang wayang. Mas Om Joko juga diam. Tapi dalam diamnya itu kok kayaknya memperhatikan. Itu belajar membaca sesuatu yang tidak terbaca. Mudah-mudahan. Iya. Tiba-tiba Madlenya ketika posting bahasanya langsung bahasanya glek. Biar makin glek, terima kasih. Oke. Monggo. Talk slow. Ngobrol bikinnya slow. Asik. Talk slow. Asiknya ya yang slow. Yang slow. Oh, nggak terus.